Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan sore hari ini kembali kita bisa belajar bersama dengan sahabat ilmu Darmais yang insya Allah akan mengangkat tema sunnah sebelum subuh. Dan ini merupakan kajian lanjutan dari kajian dengan merujuk pada buku Al-Minnah Al-Aliyah fi Bayani Sunanil Yaumiyah, yang isinya adalah sunnah-sunnah harian karya Dr. Abdullah bin Hamud Al-Furai. Dan sebenarnya tema di kesempatan kali ini, yaitu membahas tentang sunnah sebelum subuh, itu sebenarnya maksudnya adalah sunnah ketika bangun tidur. Namun karena bangun tidurnya Nabi SAW adalah sebelum subuh, kita kasih judul sunnah sebelum subuh, dengan memberikan motivasi kepada jamaah sekalian agar kita bisa bangun sebelum subuh. Meskipun pada penjelasannya nanti sebenarnya ini berlaku untuk umum, untuk semua kegiatan bangun tidur, baik yang dilakukan sebelum subuh maupun setelah subuh. Baik, langsung saja kita akan melihat keterangan yang disampaikan oleh penulis di bukunya Al-Minnah Al-Aliyah. Beliau menyebutkan waktu ma qabla al-fajri, sunnah sebelum fajar, yaitu sebelum subuh. Wa hadha huwa al-waqtu al-awwal bi'tibar al-istiqadh min an-naum. Ini merupakan waktu pertama ketika orang bangun tidur. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan aneka amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW sebelum fajar, sebelum subuh. Dan yang dimaksud adalah ketika bangun tidur. Wa yumkinu taqsimus sunan fi hadzal waqti ila qismain, dan bisa kita bagi sunnah-sunnah sebelum subuh menjadi dua. Yang pertama adalah al-istiqadhu minan naum, bangun tidur. Wa ma yaqubuhu min a'malin kana yaf'aluha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa amal yang mengiringinya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sebutkan. Yang pertama, yashushu fahu bisiwak, gosok gigi. Yang dimaksud dengan yashushu fahu bisiwak ay yudallikuhu bisiwak, melakukan gosok gigi dengan menggunakan as-siwak. Dan bersiwak itu tidak harus menggunakan kayu siwak. Ada dua hal yang perlu dibedakan. Ada bersiwak, ada media siwak. Bersiwak intinya adalah gosok gigi. Sedangkan media siwak ini menyesuaikan uruf. Intinya bisa menggunakan media apapun yang bisa digunakan untuk membersihkan gigi. Sehingga orang boleh menggunakan kayu arok, dan yang sering ma'ruf kita kenal adalah dahan siwak atau batang siwak. Ini adalah kayu arok, kayu arak ya, arok. Dan kayu arok ini yang paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk bersiwak karena sifatnya yang bisa dikunyah sehingga membentuk serabut-serabut, dan dengan serabutnya itulah dipakai untuk siwakan. Meskipun nggak semua orang punya kemampuan seperti ini. Saya sendiri ketika menggunakan kayu arok nggak bisa, sehingga menggunakan kayu arok malah berdarah gusinya. Maka saya tidak pakai kayu arok, namun saya menggunakan gosok gigi atau sikat gigi sebagaimana yang umum digunakan oleh masyarakat. Baik,
Selanjutnya mengenai dalilnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashushu fahu bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur di malam hari, beliau membersihkan giginya dengan menggunakan siwak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan dalam riwayat Muslim dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama liyatahajjada. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau tahajud, ketika bangun untuk tahajud, yashusu fahu bisiwak, beliau membersihkan giginya dengan menggunakan siwak. Sehingga ini merupakan amal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca bangun tidur. Kemudian yang kedua adalah yaqulu dzikru al-warid indal istiqad minan naum. Mengucapkan zikir yang sesuai sunnah ketika bangun tidur. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau tidur, beliau membaca bismika Allahumma amutu wa ahya. Dan mohon diperhatikan bahwa dalam riwayat Bukhari ini ya, kita lihat di footnote 1. Footnote 1 riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Al-Barra bin Azib. Dalam riwayat Bukhari teksnya itu mendahulukan amutu. Meskipun yang ma'ruf di masyarakat mereka membaca bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi dalam riwayat Bukhari kalimatnya bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Meskipun ada juga riwayat yang lain yang menyebutkan redaksi yang berbeda, yaitu bismika Allahumma ahya wa amut. Sehingga ahya didahulukan baru amut. Tapi yang riwayat Bukhari amutu wa ahya. Dan kalau mau kita ikuti persis seperti ini, maka lebih baik kita dahulukan kata amutu dibandingkan kata ahya, karena itulah riwayat yang sangat sahih dari Al-Barra bin Azib yang diriwayatkan oleh Bukhari. Wa idza staiqadha min manamihi, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun tidur, beliau membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami, dan hanya kepadanya kami kembali. Baik, insyaallah riwayat ini sangat ma'ruf di masyarakat, sehingga semua orang tahu. Yang sudah pernah belajar tentang bagaimana doa bangun tidur, mereka membaca kalimat ini. Dan ini merupakan doa yang pertama dibaca ketika bangun tidur. Kalimat yang pertama dibaca ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Cuman pada prakteknya di masa sekarang kita bisa lihat ya. Jadi amalan saat bangun tidur. Yang pertama bacaan yang pertama. Bacaan saat bangun tidur. Apa yang dibaca tadi? Alhamdulillah alladzi ahyana. Baik, dan seterusnya. Yang kedua adalah bersiwak. Nah, sunnah seperti ini ternyata tergeser. Sehingga pertama yang dilakukan oleh seseorang untuk saat ini, ma'ruf di masyarakat, amalan yang pertama saat bangun tidur adalah buka HP. Ini menggeser sunnah yang pertama, alhamdulillah. Ya, kita tidak menghendaki yang sudah belajar seperti ini tetap berlaku bagi kita. Maka kalau bisa, ketika kita sudah paham bahwasanya sunnah ketika bangun tidur adalah baca ini, untuk sementara Anda tahan, jangan lihat HP, jangan cek WA, jangan update apapun. Tunggu dulu sampai membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu Anda beraktivitas, silahkan Anda hapus bagian ini.
Karena HP telah mengalahkan dan menggeser bagaimana sunnah pertama yang harusnya dilakukan oleh kaum muslimin ketika bangun tidur, yaitu membaca doa sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Hudzaifah. Selanjutnya, yamsahun nauma an wajhihi, menghilangkan bekas tidur dari wajah, mengusap wajah. Bisa juga mengusap mata, kucek-kucek mata. Yang keempat, wa yanzuru ilas sama, melihat ke arah langit. Wa yaqra'ul ayat, dan membaca ayatil asyra al-akhirah min surati Ali Imran, 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Dan 3 sunnah ini disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa Ibnu Abbas bercerita, beliau pernah menginap pada satu malam di rumahnya Maimunah bintul Harith, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya khalatuhu, dan Maimunah adalah khalahnya Rasulullah, khalahnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maimunah merupakan khalahnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bibinya Ibnu Abbas. Jadi bibi dari bapak itu namanya ammah. Kalau bibi dari ibu namanya khalah. Maimunah itu khalah, bibi dari ibu. Ummul Fadl yang merupakan ibunya Ibnu Abbas punya saudara bernama Maimunah. Sedangkan kalau dari bapaknya, maka pamannya Ibnu Abbas adalah Abdullah, Abu Talib, kemudian siapa lagi, Hamzah, dan seterusnya. Sehingga Nabi SAW dengan Ibnu Abbas adalah sepupu dari jalur bapak. Tapi dari jalur ibu, Rasulullah SAW, dari jalurnya ibunya Ibnu Abbas itu tidak ada hubungan, sehingga Maimunah dinikahi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka Maimunah yang ketika itu menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bibinya Ibnu Abbas dari ibu. Fattaja'tu fi ardil wisada, dan aku tidur di ardil wisada, di bagian lebarnya bantal. Wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istri beliau tidur di bagian panjangnya. Ya. Jadi kalau ini bantal, ya, maka yang ke arah sana ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Maimunah. Ibnu Abbas ke arah sana. Saya tidur dengan mengambil bagian bantal, bagian ard, bagian lebarnya. Sedangkan Nabi SAW dan istri beliau tidur di bagian panjangnya. Sehingga mereka sekamar. Dan waktu itu Ibnu Abbas belum balik. Karena ketika Nabi SAW meninggal dunia, Ibnu Abbas itu baru mendekati balik. Nah, kemudian mengingat Maimunah di sini adalah bibi beliau, maka punya kedekatan dengan bibinya. Dan Ibnu Abbas waktu itu sudah tamyiz, ya, artinya bisa menilai bagaimana suami istri, bagaimana aurat dia paham dan seterusnya. Sehingga zahirnya dengan kejadian ini bolehnya seseorang ngajak keponakan atau siapa tidur di dalam satu kamar, ya, suami istri, dengan ketentuan posisi anak itu belum balik, dan yang kedua dia punya hubungan mahram dengan pihak wanita, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idzan tasafa al-lailu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur sampai ketika tiba tengah malam, au qablahu biqalil, au ba'dahu biqalil, atau sebelum atau setelah tengah malam.
sesaat sebelum atau setelah tengah malam. Jadi Ibnu Abbas tidak bisa memastikan tepatnya pas kapan, ya, antara sebelum atau setelah tengah malam sesaat. Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun. Fajalasa yamsahun nauma. Kemudian beliau duduk mengusap bekas tidur an wajhihi biyadi, yang ada di wajah beliau dengan menggunakan tangannya. Beliau usap, beliau mungkin mengucek wajah atau mengusap bekas-bekas tidur di wajah. Thumma qara'a al-ashra al-ayatil khawatima min surati Ali Imran. Kemudian beliau membaca bagian akhir dari surat Ali Imran, yaitu mulai dari firman Allah Ta'ala, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Di 10 terakhir surat Ali Imran. Tsumma qama ila shannin mu'allaqatin. Kemudian beliau berdiri menuju shannin mu'allaqah. Shan maknanya adalah al-kirbah, menuju sebuah wadah. Kirbah adalah wadah yang terbuat dari kulit yang digunakan untuk mewadai air, dan bentuknya seperti guling bayi. Seperti guling bayi itu ukurannya. Di Museum Amudiyah antara Mekah menuju Jeddah, itu ada museum di pinggir jalan namanya Museum Amudiyah. Itu menceritakan tentang budaya peradaban orang Arab, seperti bagaimana bangunan mereka di masa silam, termasuk perabotan-perabotan mereka. Salah satunya kirbah. Nah, di situ ada kirbah. Dia terbuat dari kulit, ya, ukurannya seperti ukuran bantal bayi, dan itu digantung. Namanya shan. Fatawadda'a minha. Kemudian beliau berwudu dari air di kirbah tersebut. Fa'ahsana wudu'ahu. Dan Nabi SAW berwudu dengan sempurna. Kemudian beliau melaksanakan sholat tahajud. Dalam riwayat Muslim, Ibnu Abbas mengatakan, Nabi SAW melakukan qiyamul lail di akhir malam. Kemudian beliau keluar dari rumah dan melihat ke arah langit. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Yang dimaksud dengan yamsahun nauma an wajhihi biyadi, mengusap bekas tidur dari wajahnya, adalah yamsahu ainaihi biyadihi. Beliau mengusap kedua mata beliau dengan tangan beliau, mengucek mata, untuk menghilangkan bekas tidur. Dan shan adalah kirbah, sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Kemudian dalam riwayat Muslim terdapat penjelasan apa yang dibaca oleh Nabi SAW bagi mereka yang ingin menerapkan sunnah ini, yaitu membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran dimulai dari Inna fi khalqis samawati wal ard. Sehingga setelah bangun tidur dia membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lalu dia siwakan, gosok gigi, kemudian keluar. Keluar kemana? Cuman keluar aja, lihat ke arah atas, ke arah langit. Kemudian baca ayat ini, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, sampai akhir dari surat Ali Imran. Baru setelah itu masuk ke rumah lagi. Kemudian kalau mau bersih-bersih seperti buang air, kemudian berwudu, itu dilakukan setelah membaca ayat ini. Maka ini menjadi dalil, bacaan ayat ini atau sunnah ini menjadi dalil bahwa baca Quran tanpa menyentuh, membaca Al-Quran tanpa menyentuh, dibolehkan dalam posisi tidak punya wudu. Kita punya pelajaran di situ. Boleh baca Al-Quran tanpa menyentuh dalam kondisi tidak punya wudu, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau bangun tidur dan beliau belum berwudu. Itu kata Ibnu Abbas, beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran.
Dan ini yang tadi disebutkan dalam bagaimana Nabi SAW membaca Al-Quran 10 ayat sebelum wudhu merupakan dalil bolehnya membaca Al-Quran dalam posisi tidak bersuci dari hadas asghar. Selanjutnya yang keenam, sunnah berikutnya adalah mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza stayqadha ahadukum min naumi," apabila kalian bangun tidur, "fala yudkhilu yadahu fil ina," janganlah kalian memasukkan tangannya ke dalam wadah yang berisi air. Jangan mencelupkan tangannya ke dalam wadah yang berisi air. Hatta yaghsilaha thalathan, sampai dia cuci sebanyak 3 kali. Nyucinya gimana Pak kalau nggak boleh dimasukkan? Berarti airnya harus dituang apabila air itu ada di wadah. Tapi kalau air itu ada di keran, ya tinggal buka keran, kemudian dia cuci tangan dengan menggunakan keran. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia nggak tahu di mana ketika malam hari tangannya itu berada. Apakah selalu di bawah bantal ataukah gentayangan kemana-mana? Kan dia nggak tahu. Maka Nabi SAW memerintahkan, jangan celupkan tanganmu ke dalam wadah sebelum kau cuci sebanyak 3 kali. Wakhtalafa ahlul ilmi fi hukmi ghaslil yadain. Ulama beda pendapat mengenai hukum mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali setelah bangun tidur. Min naumil lail, setelah bangun tidur di malam hari. Ala qaulaini, ada 2 pendapat di sana. Pendapat pertama mengatakan, dzhabal hanabilatu ila annahu wajibun. Menurut ulama Hambali, mencuci tangan setelah bangun tidur hukumnya wajib. Sehingga dalam mazhab Hambali, cuci tangan sebelum wudu dalam mazhab Hambali, yang pertama, jika setelah bangun tidur, jika itu dilakukan setelah bangun tidur, maka hukumnya wajib. Yang kedua, selain waktu bangun tidur, selain waktu setelah bangun tidur, hukumnya anjuran. Ini rincian dalam mazhab Hambali. Kita lanjutkan. Wa huwa min mufradatil Hanabilah, dan ini termasuk di antara pendapat tunggal mazhab Hambali. Pendapat tunggal itu artinya mazhab yang lain tidak sependapat dengan ini. Sehingga jumhur Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah mereka berpendapat yang berbeda. Sementara Hambali dia punya pendapat sendirian. Itu yang disebut dengan mufradatul madhab. Disebut mufradat al-madhab. Dan pendapat ini yang dinilai lebih rajih, lebih kuat oleh Syekh Ibnu Baz dalam syarah beliau untuk Umdatul Ahkam. Wastadallu, mereka berdalil dengan hadis yang telah lewat, yaitu hadis yang tadi kita baca, di mana Nabi SAW melarang untuk mencelupkan kedua tangan sebelum dicuci. Dan hukum asal larangan adalah haram. Dan tidak ada yang memalingkan larangan dari hukum haram ini. Sementara Nabi SAW telah menegaskan, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang, jauhilah. Ini pendapat yang pertama. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, annahu mustahabbun, bahwa mencuci tangan setelah bangun tidur itu hukumnya anjuran. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama selain Hambali. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah, di mana Allah perintahkan untuk wudu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau salat, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai siku. Dan dalam ayat ini Allah tidak perintahkan untuk cuci tangan dulu ketika orang bangun tidur.
Sehingga jumhur mengatakan Allah memerintahkan untuk berwudu tanpa harus mencuci kedua telapak tangan. Dan ayat ini bersifat umum, baik untuk orang yang bangun tidur di malam hari maupun untuk wudu selain kejadian bangun tidur di malam hari. Ini alasan jumhur. Kemudian alasan yang kedua adalah sabda Nabi SAW, fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Dia nggak tahu di mana tangannya berada ketika dia tidur. Di sini ada taklil, penyebutan alasan. Kenapa sih kita harus cuci tangan ketika bangun tidur? Oh, alasannya karena ini. Karena kamu kan nggak tahu tanganmu itu gerayangan kemana. Apakah garuk-garuk atas bawah atau berada di mana, kamu nggak tahu. Maka karena kamu nggak tahu tanganmu ada di posisi mana, Nabi SAW perintahkan ketika bangun tidur itu cuci tangan. Dan adanya taklil di sini menunjukkan hukum itu sifatnya anjuran. Karena apakah tangan itu statusnya najis ketika bangun tidur? Mashkukun fiha, statusnya diragukan. Wal aslu, dan pada asalnya hukumnya adalah suci. Fawwal yakin, itulah yang lebih sesuai dengan keyakinan. Wal yakinu la yazulu bisyak, dan yakin tidak bisa bergeser karena kondisi ragu. Baik, artinya begini. Kenapa Nabi SAW perintahkan untuk cuci tangan ketika bangun tidur? Apakah alasannya karena najis? Oh, alasan najis tidak benar. Kenapa? Karena kita nggak tahu tangan kita ini berada di mana. Dan alasan najis itu butuh bukti. Apakah ada najis yang nempel di tangan atau tidak? Sementara kita tidak tahu tangan kita ada di mana. Sehingga dalam posisi ini, untuk disebut berstatus tangan ini najis, nggak diterima. Karena sifatnya mashkuk, masih diragukan. Terlebih lagi hukum asalnya adalah suci. Sehingga hukum asal posisi tangan kita ketika bangun tidur apa? Suci. Makanya kalau ada pertanyaan, boleh nggak Pak, ketika bangun tidur kita langsung megang makanan? Ya. Bangun tidur di malam hari, mungkin dia mau sahur atau apa, langsung pegang makanan. Nabi SAW ajarkan cuci tangan dulu sebanyak 3 kali sebelum dicelupkan ke dalam air. Nah, kalau kemudian kita berbicara tentang masalah agar lebih higienis atau untuk keamanan, akan lebih baik kalau Anda cuci terlebih dahulu. Meskipun hukumnya tidak wajib menurut pendapat jumhur, karena status tangan ini tidak bisa dinilai sebagai tangan yang najis, sebab kita tidak tahu apakah tangan itu kena najis atau tidak. Sehingga penulis di sini memberikan saran, wa yahtatul muslim, dan hendaknya muslim mengambil sikap ihtiyat, hati-hati, fa ya'khudhu bil qaulil awal, sehingga dia bisa mengambil pendapat yang pertama, mengingat dalilnya yang kuat dan tidak ada as-sarif, tidak ada yang memalingkan dari perintah untuk mengerjakan itu yang merupakan statusnya wajib, yang statusnya merupakan wajib. Tayyib. Dan wallahu alam, secara pribadi mencuci tangan di sini sifatnya anjuran sebagaimana pendapat jumhur. Karena alasan Hambali bahwa itu adalah perintah. Nah, perintah ketika ada keterangan alasan taklil, taklilnya ada alasannya, kamu harus seperti ini. Kenapa? Alasannya kayak gini. Oh, baik. Berarti kalau alasan seperti ini, pertimbangannya adalah pertimbangan yang lebih logis. Nah, pertimbangan yang lebih logis itu sifatnya sebagai saran agar kita tidak mendapatkan madarat disebabkan karena kita tidak cuci tangan. Wallahu alam. Ada khilaf dalam masalah ini. Baik. Dan tadi kita sampaikan kalau Bapak Ibu bangun tidur kemudian mau megang makanan, maka sebaiknya Anda cuci tangan dulu sebelum megang makanan. Ada sebuah cerita berkaitan dengan hadis ini. Ada seorang ulama, beliau menyampaikan hadis Abu Hurairah berkaitan dengan perintah
untuk mencuci tangan sebelum memasukkan ke dalam air. Selesai ulama itu menyampaikan hadis ini, salah satu jamaah kemudian komentar, "Wahai Syekh, saya itu tahu di mana tangan saya berada. Apakah saya harus cuci tangan?" Tapi dia tanya seperti itu bukan untuk mencari tahu mengenai hukumnya, tapi dia tanya seperti itu karena nyinyir kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Orang ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk hukumannya? Siang harinya dia protes kepada seorang syekh dan mengomentari nyinyir kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keesokan harinya ketika dia bangun tidur, tangannya masuk ke tuburnya. Allah hukum tangannya itu masuk ke tuburnya. Sehingga pada saat dia bangun tidur, tangannya itu ada di dalam tubur. La haula wala quwata illa billah. Itulah contoh bagaimana orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak menghargai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, al-istinsyaq wal istinthar bil ma'i thalathan. Menghirup air ke dalam hidung dan membuangnya dengan menggunakan air bil ma' thalathan sebanyak 3 kali. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza staiqadha ahadukum," apabila kalian bangun tidur, min manamihi, apabila kalian bangun dari tidurnya, falyastanthir thalatha marrat, maka bersihkan hidungnya sebanyak 3 kali. Sedot, sembur, sedot, sembur sebanyak 3 kali. Lalu Nabi SAW menjelaskan alasannya, fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi, karena setan itu nginep bermalam di khayshum. Setan bermalam di khayshum. Apa itu khayshum? Rongga hidung. Khayashim bentuk jamak dari kata khayshum, rongga hidung. Setan bermalam di rongga hidungnya. Dan dalam riwayat Bukhari terdapat keterangan, idza staiqadha ahadukum min manamihi, kalau kalian bangun tidur, fatawaddaa falyastanthir thalathan, lalu dia berwudu, maka hendaknya dia membersihkan hidungnya sebanyak 3 kali. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum al-istinthar thalathan, membersihkan hidung sebanyak 3 kali ketika bangun tidur di malam hari. Ala qaulain, ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan hukumnya anjuran berdasarkan al-illah al-waridah, berdasarkan keterangan yang menjelaskan latar belakang, yaitu dilanjutkan hadis, fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi, karena setan dia bermalam di rongga hidungnya. Sisi pendalilan adalah bahwasanya bermalamnya setan di sini la yuhditsu najasatan, tidak menyebabkan najis. Hatta yu'marul insanu bi izalatiha, yang harus dibersihkan oleh seseorang. Ala wajhil ilzam, yang sifatnya wajib. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, kenapa kok kita harus bersihkan hidung kita ketika bangun sebanyak 3 kali? Karena setan bermalam di situ. Udah? Tapi kan itu tidak memberikan efek najis, sehingga kita nggak wajib untuk membersihkannya. Ini pendapat jumhur. Pendapat yang kedua, hukumnya wajib, karena hukum asal perintah adalah wajib dan tidak ada yang memalingkan dari perintah wajib. Wa ma dzakarahu ashabul qaul awal, sementara apa yang disebutkan oleh pendapat pertama, laisa sarifan taqumu bihil hujjah, itu bukan alasan untuk bisa menolak sisi perintah dalam dalil ini, yang menunjukkan bahwasanya makna perintah itu adalah wajib. Karena hikmah dari perintah istinthar qad takunu makhfiyatun, hikmahnya bisa jadi tersembunyi, walaysat an-najasah, dan bukan status najisnya. Wa yuhtamal ayyuhmal mutlaq al-muqayyad, dan bisa kita bawa kepada perintah yang mutlak kepada perintah yang muqayyad.
Di mana dalam hadis perintah untuk membersihkan hidung saat bangun tidur, dalam hadis yang lain itu dikaitkan dengan praktek wudu. Fa imma ayyuhmala al-mutlaqu 'alal muqayyad fayakunul maqsud bil amri huwa halul wudu. Jika kita bawa perintah yang mutlak itu kepada perintah yang muqayyad, mutlak itu artinya tanpa keterangan. Muqayyad berarti ada tambahan keterangan. Nah, dalam hadis yang kedua itu kan ada tambahan keterangan saat wudu. Apabila kalian bangun tidur lalu berwudu, maka bersihkan hidung kalian 3 kali. Berarti perintah membersihkan hidung 3 kali bangun tidur saat wudu. Itu yang dimaksud dengan perintah muqayyad. Sedangkan dalam hadis sebelumnya di situ tidak menyebutkan wudu. Nabi SAW hanya menyebutkan kalau kalian bangun tidur bersihkan hidung kalian 3 kali karena setan nginep di rongga hidungnya, tanpa menyebutkan kegiatan wudu. Wallahu alam. Au yu'malu bil haditsaini fayakunul istinthar wajiban, atau kedua hadis itu dipraktekkan sehingga status membersihkan hidung ketika bangun tidur adalah wajib. Nah, namun yang lebih mendekati wallahu alam, yang benar adalah sifatnya anjuran dan tidak wajib. Karena dalam wudu sendiri membersihkan hidung ketika wudu itu hukumnya anjuran menurut pendapat jumhur ulama. Apalagi hanya sebatas karena alasan bangun tidur, yang itu tidak ada kaitannya dengan masalah membersihkan hadas. Akan tetapi kalau kemudian itu dilakukan akan sangat bagus dalam rangka untuk mengusir pengaruh setan yang tinggal di rongga hidung kita. Sekarang apa sih makna setan tinggal di rongga hidung? Ukhtulifa fi maknahu, ulama beda pendapat mengenai maknanya. Qila, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud setan bermalam itu bukan hakiki, tidak terjadi sebenarnya. Namun yang dimaksud di sini adalah ma yakunu fil anfi min adzan yuwafiqu asyaitan. Maksudnya adalah di hidung itu ada kotoran yang itu disenangi oleh setan. Waqila, dan ada yang berpendapat huwa ala dhahirihi, makna dari hadis ini sesuai dengan makna tekstualnya, di mana setan bermalam di rongga hidung kita secara hakiki. Betul-betul ada setan di rongga hidung kita. Wa dzalika li anna al-anfa ahadu manafidhil jism, karena hidung itu salah satu di antara jendela badan. Allati yutawassal ilal qalbi, yang itu bisa nyambung ke hati. Wal manafidhu kulluha laha ghalqun, dan semua jendela itu punya pintu. Ilal anf, kecuali hidung. Ya. Sehingga mulut punya pintu, mata punya pintu. Lalu rongga apalagi? Dubur punya pintu. Sehingga semuanya punya pintu. Kecuali hidung dan telinga. Kecuali hidung dan telinga. Fayadkhulu minha syaitan, dari situlah setan masuk. Dan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dzukira 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun namal laila, ada orang yang tidur di malam harinya, hatta asbaha, sampai subuh. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dzaka rajulun ba'ala syaitanu fi udhunai, itu adalah orang yang telinganya dikencingi setan. Bangun subuh itu disebut telinganya dikencingi setan. Masya Allah. Sehingga Anda bisa lihat di sini, tidak tahajud itu sama dengan telinganya dikencingi setan. Karena bagi Nabi SAW
Seorang muslim itu seharusnya bangun sebelum subuh. Dan orang yang bangun ketika subuh itu telinganya dikencingi setan. Bayangin dengan orang yang bangunnya jam 7. Pak, kita subuhnya sering kebablasan ya Pak. Kamu bangun jam berapa? Jam 6. Jam setengah 6 itu paling cepat. Sehingga saya kalau disuruh bangun subuh saya nggak bisa, nggak kuat. Masya Allah. Ini bukan cuma dikencingin ini, lebih dari dikencingin. Yang bangun subuh saja itu disebut dikencingin. Nah, dalam riwayat yang lain, fi udhunihi, di telinganya dikencingi oleh setan. Wa ammal fammu falahu ghalqun aidan, mulut punya tutup. Oleh karena itu Nabi SAW memotivasi untuk kazmil fammi, menahan mulut, menutup mulut, indat tatha'ub, ketika orang itu at-tatha'ub, ketika orang itu angop, ya, menguap. Saat menguap, tutup mulutnya. Nah, sekarang tinggal dua rongga yang nggak punya tutup, telinga sama hidung. Maka orang saat bangun tidur, hidungnya dibersihkan. Dan bangunlah sebelum subuh agar tidak disebut sebagai orang yang hidungnya atau telinganya dikencingi setan. Li'alla yadkhula syaitanu, dan ketika menguap tutup mulutnya agar setan tidak masuk ke dalam dirinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi." Apabila kalian menguap, maka tahan mulutnya dengan tangannya. Fa inna syaitana yadkhulu, karena setan bisa memasuki mulutnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Sehingga Anda bisa lihat di sini bahwa ketika penulis menjelaskan rongga-rongga dalam badan kita, terutama bagian kepala, ada yang punya mulut, ada yang tidak punya mulut. Ada yang punya tutup, ada yang tidak punya tutup. Yang punya tutup, kalau terbuka lebar, tutup dengan tangan. Seperti ketika menguap. Yang nggak punya tutup, bersihkan. Dan yang tidak mungkin dibersihkan, bantu dengan kegiatan yang aktif untuk beribadah kepada Allah. Maka mereka yang bangun tidur sebelum subuh, aktivitasnya berbeda dengan mereka yang bangun tidur setelah subuh. Sehingga yang bangun tidur setelah subuh atau yang bangun tidur sebelum subuh orangnya rajin, seger, sat-set, tidak kelemar-kelemar. Karena dia adalah orang yang membersihkan dirinya dari gangguan-gangguan setan. Mulai gangguan di telinga, gangguan di hidung, dan seterusnya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, falyakdzib mastata'a. Kalau kalian menguap maka tahan semampunya. Dan itu bisa tahan mulut atau tahan dengan menggunakan tangan. Orang boleh menguap lalu mulutnya menahan dengan mingkem, ya. Tutup mulut saat menguap. Ya, mungkin agak susah. Atau tahan dengan tangan. Tutup dengan menggunakan tangan. Wa fil muttafaqi alaih min hadithi Abi Hurairah, dan disebutkan dalam hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Falyaruddahu mastata'a." Hendaknya dia tahan semampunya. Fa inna ahadakum idza qala, karena ketika kalian mengucapkan ha, dhahika syaitan. Kalau dia mengucapkan ha, maka setan tertawa. Dan hadis ini sahih, coba kita lihat riwayat Bukhari dan Muslim. Wa ala kulli hal al-wajib al-muslim al-iman. Apapun itu, kewajiban bagi muslim adalah mengimaninya. Wa tasdiq, dan mempercayai, serta al-imtithal, mengikuti dan mentaati, baik dia tahu secara hakiki maupun hikmah apa yang Allah perintahkan kepadanya, atau khafiya alaihi, atau dia tidak tahu. Fayakunu dzalika min jumlati ma khufiya alaihi min ilmillah, karena ini bagian dari ilmu Allah yang disembunyikan, azza wa jalla, alladzi ahata bi ilmihi kulla syai'in, di mana ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Baik, kok bisa Pak
orang itu kemasukan setan saat menguap dan dia tidak tutup mulut. Kan setan itu bisa saja masuk ke dalam badan kita tanpa harus nunggu mulut terbuka. Kenapa kalau menguap harus tutup mulut? Maka jawaban kita, ini masalah gaib bro. Ikuti saja keterangan yang ada. Kau tidak punya hak untuk berkomentar seperti ini. Karena kita tidak tahu hal yang gaib. Kita tidak tahu hal yang gaib. Maka karena kita tidak tahu hal yang gaib, Nabi SAW memberitahu, ikuti saja sebagaimana pemberitahuan yang beliau sampaikan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini sunnah-sunnah ketika bangun tidur. Dan pembahasan berikutnya itu membahas tentang masalah wudu, sehingga agar nanti bisa kita baca lebih maksimal, kita akan membahas ini secara detail di pertemuan berikutnya. Baik, sampai di sini yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan sunnah ketika bangun tidur. Kalau misalnya boleh kita buat rangkuman ya. Amalan sunnah saat bangun tidur. Kita sebutkan ulang. Yang pertama apa tadi? Membaca doa. Ya. Yang kedua, gosok gigi. Yang ketiga, sebenarnya ada yang sebelum gosok gigi, setelah baca doa, mengusap wajah dari bekas ngantuk. Selanjutnya, mengusap wajah dari bekas ngantuk, bersiwak, lalu baca 10 ayat terakhir Ali Imran. Kemudian yang kelima, ini sambil lihat ke atas. Sambil lihat ke atas, ke langit ya. Jadi dia dianjurkan ya keluar rumah dulu, kemudian melihat ke arah langit. Kemudian yang kelima, membersihkan hidung 3 kali. Lalu yang keenam, wudu. Dan kita yang keenam ini belum kita bahas, insyaallah akan kita angkat di pertemuan berikutnya. Wallahu alam, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari secara bertahap. Insyaallah lama-kelamaan ketika sudah jadi kebiasaan, maka kita akan terasa ada yang hilang saat meninggalkan salah satu sunnah ini. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, Ustaz, barakallahu fiikum atas materinya yang sangat komprehensif dan insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua dan juga jamaah yang menyimak baik di kajian sahabat Al-Bais maupun di ANB channel. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kita jadwalkan sebelumnya, insyaallah masih ada waktu untuk diskusi terbatas. Silahkan menyampaikan pertanyaannya bisa melalui kolom chat kepada host atau moderator, atau yang ingin bertanya langsung juga bisa menyampaikannya melalui raise hand terlebih dahulu, mohon singkat dan diusahakan sesuai tema. Akan undang kembali jemaah sekalian untuk menyampaikan pertanyaan di kajian pada sore hari ini. Sambil kita menunggu pertanyaan dari jemaah, ada salah satu pertanyaan yang sudah disampaikan Bang Bican Ustaz, berkaitan dengan membaca 10 terakhir surat Ali Imran setelah bangun tidur. Maknanya apa? Kemudian apakah harus keluar dulu untuk melihat langit itu, Ustaz? Barakallahu fikum. Mohon dijelaskan. Baik, 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran
di bagian awal itu kan berisi perenungan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang karakter orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta terjadinya perpindahan siang dan malam, la ayatin liulil albab. Itu merupakan tanda kebesaran Allah, keagungan Allah bagi ulul albab. Dan bagian inilah yang menjadi titik perenungan kenapa Nabi SAW ketika bangun tidur membaca ayat terakhir surat Ali Imran sambil melihat ke arah atas, ke arah langit. Kemudian dilanjut, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Seperti apakah sifatnya ulul albab itu? Mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah ketika duduk, ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka selalu merenungkan penciptaan langit dan bumi sambil mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Engkau tidaklah ciptakan ini sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, maka maha suci Engkau ya Allah, oleh karena itu jauhkanlah kami dari azab neraka. Nah, lanjutannya itu masih berkaitan dengan doa ulul albab ini. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad ahzaita wa ma lidzalimina min ansar. Wahai Rabb kami, orang yang Kau masukkan ke dalam neraka berarti Engkau akan menghinakan dia. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Wahai Rabb kami telah mendengar seruan dari penyeru yang mengajak kami untuk beriman, lalu kami beriman. Rabbana wa atina ma wa'adtana. Ini juga masih doa ulul albab tadi. Sehingga doanya ulul albab itu isinya adalah memantapkan iman. Kita beriman kepada Allah Ta'ala dan kita beriman kepada apapun yang diturunkan oleh Allah. Setelah di bagian awal dia menyatakan akan kuasa Allah terhadap rububiyahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau ciptakan ini enggak ada yang sia-sia. Kemudian di bagian belakangnya berkaitan dengan membangun iman. Aku percaya ya Allah dengan kebenaran surga dan neraka. Orang yang Kau masukkan ke dalam neraka akan hina. Dan aku telah beriman karena ketika mendengar ada orang yang mengajakku untuk beriman, yaitu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amanna, maka kami beriman. Kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Sudah? Di Ali Imran sampai ayat 194 ini isinya doa. Lalu di 195 bagaimana respon Allah kepada doa itu? Fastajaba lahum rabbuhum. Maka Allah mengijabai doa mereka. Anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Di mana aku tidak akan menyia-nyiakan amal kalian yang beramal baik dari kalangan lelaki maupun perempuan. Ba'duhum min ba'd, sebagian kalian merupakan bagian dari yang lain. Dan seterusnya sampai akhir dari surat Ali Imran. Sehingga Nabi SAW membaca di bagian depan di ayat 190 sampai ayat yang terakhir yaitu ayat 200 atau berapa yang terakhir 190 atau pas ayat 200 ya. Sampai ayat 200 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran sebagai menanamkan iman, dan itu sesuai dengan suasana di malam itu, sehingga Rasulullah SAW melakukan ini sambil melihat ke arah langit. Wallahu alam. Nah, Ustaz, barakallahu atas jawaban dari pertanyaannya. Disusul dengan pertanyaan, apakah seandainya belum hafal 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran boleh dilakukan dengan membaca, kemudian apakah misalnya kita bangun tidur terbiasa minum dulu, apakah juga harus didahului dengan sebaiknya mencuci tangan? Dan yang satu lagi,
apakah bersiwak boleh diganti dengan kumur-kumur dengan cairan antiseptik yang dari pasar, Ustaz? Barakallahu fikum. Baik, bagaimana kalau kita belum hafal? Kalau belum hafal, Anda bisa baca pakai mushaf. Cuman yang jadi masalah, nyentuh mushaf dalam posisi tidak punya wudu, menurut jumhur ulama tidak dibolehkan. Sementara sunnah ini dilakukan sebelum wudu. Maka yang paling aman adalah Anda bawa HP. Nah, saat Anda bawa HP, lalu Anda baca teks dari surat Al-Imran bagian akhir di HP, yang kita sentuh ini HP, meskipun di sini tertayang teks Al-Quran. Insya Allah bagi orang yang belum wudu masih ditoleransi karena yang dia sentuh adalah HP dan bukan mushaf. Insya Allah tidak masalah dengan membaca di HP. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan ketika orang mau minum, kebiasaan minum, apakah dia harus cuci tangan terlebih dahulu? Kalau dia menggunakan gelas, tidak perlu cuci tangan, sehingga dia bisa minum dengan gelasnya dan tidak perlu cuci tangan. Tapi kalau dia minum dengan menggunakan tangan, ya, misalnya dia ngambil air dan dia nggak punya wadah dan tidak punya gelas, lalu dia minum dengan tangannya, maka dia harus cuci tangan dulu. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan orang yang menggantikan gosok gigi menggunakan cairan antiseptik yang banyak di pasaran, ya. Apakah diperbolehkan? Kalau bolehnya boleh, tapi itu tidak mewakili gosok gigi. Karena gosok gigi itu harus ada proses dalkul asnan, menggosok bagian gigi dengan benda-benda tertentu, bukan sebatas berkumur. Maka ada tamadmud, berkumur, tamadmadah, ada berkumur, dan ada bersiwak. Sehingga dalam proses wudu, berkumur dengan bersiwak itu dipisahkan, menunjukkan bahasanya bersiwak, gosok gigi beda dengan berkumur. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, insyaallah bisa dipahami oleh penanya dan kita semua. Masih kami undang kembali Bapak Ibu jamaah sekalian yang ingin bertanya, silakan bisa menuliskan di kolom chat atau di raise hand untuk bertanya langsung. Sembari kami membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke dalam kolom chat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau bangun kita setelah azan subuh? Apakah mana yang lebih utama? Apakah kita melakukan hal yang sifatnya sunnah yang dari baru Ustaz sampaikan, atau bersegera untuk melakukan sholat subuh? Ketika bangun Anda setelah sholat subuh, jika setelah azan ya, setelah azan subuh, setelah azan subuh kan berarti di awal waktu. Jika Anda punya kesempatan yang cukup longgar untuk menunda pelaksanaan sholat subuh, misalnya Anda tidak harus ke masjid karena ibu-ibu sholat di rumah, maka Anda bisa lakukan praktek ini. Terus gimana Pak Ustadz keluar rumahnya? Kan tidak mungkin ibu-ibu keluar. Ya tidak harus keluar. Dalam posisi ketika tidak memungkinkan, Anda bisa baca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran tanpa harus keluar. Tapi kalau lelaki, silahkan keluar. Nah kemudian kalau posisinya adalah lelaki yang harus sholat jamaah di masjid, maka mana yang dianjurkan? Melakukan rangkaian sunnah tadi, ataukah segera untuk berangkat ke masjid? Maka jawabannya, mengamalkan yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Sehingga Anda segerakan untuk berangkat menuju masjid, agar bisa mengejar sholat jamaah, sholat subuh. Namun dalam kegiatan-kegiatan yang tadi disebutkan, itu kan tidak butuh waktu lama. Seperti ngucak itu tidak butuh waktu lama. Baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, tidak butuh waktu lama. Kemudian cuci tangan 3 kali, tidak butuh waktu lama. Dan itu bisa dilakukan sambil berwudu. Termasuk membersihkan khayshum, membersihkan rongga hidung, itu bisa dilakukan sambil berwudu. Sehingga bagian dari sunnah ini masih tetap bisa Anda lakukan. Mungkin yang agak berat adalah
sunnah untuk membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Kalau itu tidak memungkinkan, maka Anda bisa tinggalkan dan segera untuk menuju masjid. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, insyaallah jelas, insyaallah bisa dipahami. Izin kami bacakan salah satu pertanyaan dari AND Channel, Ustaz. Bismillah. Afan Ustaz, izin bertanya, apa seandainya sehabis hubungan badan dengan suami, malamnya kita bangun, lalu kita lupa, apakah boleh kita minum? Mohon penjelasannya. Setelah berhubungan badan, malamnya bangun, terus minum. Nah, boleh, nggak ada masalah. Karena minum tidak disyaratkan harus suci dari hadas besar maupun kecil. Bedakan antara membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran harus suci dari hadas besar. Kalau membaca Quran apakah harus suci dari hadas kecil? Jawabannya tidak harus. Tapi kalau dari hadas besar harus. Oleh karena itu dalam hal ini, jika Anda selesai hubungan badan kemudian baca Quran, tidak boleh. Mandi dulu baru bisa. Maka kalau mau mengamalkan sunnah membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, Anda harus mandi terlebih dahulu, baru bisa membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Tapi kalau doa boleh dibaca walaupun dalam posisi hadas besar maupun kecil. Sehingga orang bangun dalam kondisi belum punya atau dalam kondisi hadas besar dan dia belum mandi, maka dia bisa membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, sebagaimana doa yang sudah kita hafal. Dan dalam posisi hadas membaca doa itu boleh, karena doa bukan Al-Quran. Wallahu a'lam. Insyaallah bisa dipahami. Sekali lagi untuk yang bertanya ataupun juga untuk kita semua, masih kami mengundang Bapak Ibu jamaah sekalian yang ingin bertanya, silakan bisa lewat chat atau raise hand. Sambil ada satu pertanyaan tapi di luar tema ini, izin saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan seluruh tim diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Waalaikumsalam. Amin. Izin bertanya, mohon diberikan gambaran tentang sholat hajat, bagaimana hukum dan dalilnya, serta bagaimana contoh dari Rasulullah SAW. Taib. Coba kita buka ini tentang sholatul hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkaitan dengan sholatul hajah, disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ensiklopedia fikih Islam. Saya coba angkatnya. Ittafaqal fuqaha'u ala anna salatal hajati mustahabbatun. Para ulama sepakat bahwa salat hajat itu sifatnya anjuran. Mereka berdalil dengan hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Aufa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kanat lahu ilallahi hajatun," barang siapa yang punya hajat untuk disampaikan kepada Allah, au ila ahadin min bani Adam, atau kepada salah satu bani Adam, falyatawadda, maka hendaknya dia berwudu, falyuhsinil wudu'a, dan wudu dengan maksimal, dengan baik. Lalu kerjakanlah salat 2 rakaat. Thumma liyuthni 'ala Allah, kemudian pujilah nama Allah. Asna yuthni, memuji. Dan baca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baca kalimat berikut: La ilaha illallahul halimul karim, subhana rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatika wa azaimi maghfiratika wal ghanimati min kulli birrin was salamati min kulli ithmin
la tada'li dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan li laka ridhan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Dan wallahu alam mengenai hadis ini, apakah itu termasuk hadis yang sahih atau hadis yang mungkar? Ada keterangan yang disampaikan dalam fatwa Lajnah Daimah. Muqadzaba ba'du ahli ilmi, sebagian ulama mengatakan salat hajat tidak disyariatkan secara khusus, dengan alasan hadisnya adalah dhaif. Hadis yang menyebutkan itu dhaif. Dalam fatwa Lajnah Daimah dinyatakan, al-masyru' fi haqqil muslim, yang disyaratkan bagi seorang muslim adalah dia beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang dibimbing oleh Al-Quran dan riwayat yang sahih dari Nabi SAW. Dan hukum asal yang namanya ibadah itu at-tauqif, nunggu dalil. Fala yuqal, maka tidak boleh kita katakan ini adalah ibadah yang disyariatkan kecuali dengan dalil yang sahih. Dan apa yang disebut dengan solat hajat, qad warada fi ahadits, terdapat beberapa hadis tapi dhaifah wa munkarah. Hadis yang dhaif dan mungkar. Fi ma na'lamu, yang kami ketahui. Kalimat yang kami ketahui ini Lajnah Daimah, artinya itu kumpulan para ulama. La taqumu biha hujjatun, yang tidak bisa menjadi dalil. Wala tasluhu li bina'il amali 'alaiha, dan tidak bisa jadi landasan amal. Jadi riwayat Tirmidzi dan di bawahnya ada tambahan dari Ibnu Majah, ini statusnya hadis dhaif menurut sebagian ulama. Nah, kalau kemudian kita mengambil pendapat yang menilai hadis ini hasan, maka Anda kerjakan salat hajat seperti apa? Dilanjutkan di sini keterangannya, waqtulifa fi adadi rakaati salatil hajah. Dan ulama beda pendapat mengenai jumlah rakaat salat hajat. Menurut Malikiyah dan Hambali serta pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i dan salah satu pendapat dalam mazhab Hanafiyah, salat hajat itu 2 rakaat. Salat hajat itu 2 rakaat. Sementara menurut pendapat dalam mazhab Hanafiyah, salat hajat 4 rakaat. Wa fi qaulin indahum, dan itu merupakan pendapat dalam mazhab Hanafiyah. Dan ini pendapat Al-Ghazali. Innaha isna asyrata rak'atan, dan bisa dikerjakan sebanyak 12 rakaat. Wa dzalika li ikhtilafir riwayatil waridati fi dzalika, karena ada perbedaan riwayat-riwayat mengenai salat hajat. Kama tanawwa'at siyagud du'a li ta'addudi riwayat, sebagaimana redaksi doa juga beragam mengingat riwayatnya itu beragam. Wallahu alam. Jadi berkaitan dengan hadis Abdullah bin Abi Aufa, ulama berbeda pendapat. Kalau menurut Lajnah Daimah status hadisnya dhaif sehingga nggak bisa jadi dalil. Meskipun sebagian ulama menilainya sahih sehingga bisa jadi dalil. Dan yang menilainya sahih, maka salatnya cukup 2 rakaat, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Wallahu alam. Tata caranya sama. Cuma nanti dia bisa baca doa sebagaimana yang tadi disebutkan dalam keterangan penulis, mulai dari la ilaha illallah Al-Halimul Karim sampai ya Arhamar Rahimin. Wallahu alam. Nah, Ustaz, kalau atas jawabannya mudah-mudahan bisa dipahami oleh banyak dan kita semua. Masih ada pertanyaan? Insya Allah masih ada waktu ya, kita tanya. Silakan. Baik, Ustaz, mungkin saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon pencerahannya, ingin bertanya bagaimana kedudukan hadis ketika kita terbangun di tengah-tengah tidur kemudian membaca la ilaha illallah wa la syarika lahu walhamdulillah wa ala kulli syai'in qadir wa subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah Allahumma firli. Bagaimana kedudukan dan apakah ini
dianjurkan atau masuk dalam kategori hadis yang Barakallahu fikum. Hadis yang dimaksud man ta'ara minal lail, barang siapa yang bangun di malam hari. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Saya sebutkan hadisnya. Jadi ini bangun di malam hari, mungkin karena dia mimpi atau apa, atau karena dia kepanasan, atau karena dia kehausan. Hadis dari Ubadah bin Samit. Nabi SAW bersabda, man ta'ara minal lail, barang siapa yang ngelilir di malam hari. Ngelilir itu bahasa Indonesianya apa? Terjaga. Terjaga ya. Barang siapa yang terjaga di malam hari. Lalu dia membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Summa qala Allahumma ighfirli. Illa ghufiralah au da'a, atau dia berdoa. Ustujibalah, kalau dia berdoa maka doanya akan diijabahi. Fa in tawadda'a wa shalla qubilat salatuhu. Kalau dia wudu dan salat maka salatnya diterima. Hadis riwayat Bukhari. Dan amalan ini ringan tapi nilai pahalanya besar karena dia dilakukan oleh orang yang punya ketergantungan hati dengan Allah. Sebab biasanya orang kalau sudah terjaga sebentar, kemudian dia tidur lagi, malas untuk zikir. Tapi kalau orang punya ketergantungan hati dengan Allah, ketika dia terjaga, kalimat yang keluar adalah kalimat zikir. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah menjelaskan, qala Al-Kisai, dijelaskan oleh Al-Kisai, ta'ara minal lail maknanya adalah bangun ketika di malam hari. Kemudian di sini ada penjelasan secara makna bahasa dari kata ta'ara. Wala ahsibu dzalika illa ma'a kalamin aw sautin. Dan orang yang bangun di malam hari dengan kategori ta'ara tadi biasanya akan diiringi dengan mengeluarkan suara tertentu. Wa kana ba'du ahli ilmi yaj'aluhu ma'khudan min iraridz zalim wa huwa sautuhu. Wala adri ahwa min dzalika amla. Dan ini berkaitan dengan penjelasan ta'ara minal lail, apa sih maknanya? Intinya adalah bangun terjaga di malam hari, yang kadang ketika bangun itu sambil diiringi dengan kaget, ya, sambil diiringi dengan keluar suara dan seterusnya, meskipun itu bukan syarat. Nah, kemudian di sini ada keterangan An-Nawawi. Apa yang dibaca ketika orang bangun di malam hari? Kata beliau, i'lam, ketahuilah bahwasanya orang yang bangun di malam hari itu ada dua macam. Yang pertama, orang yang bangun dan dia tidak ingin tidur lagi. Dan ini telah kita bahas di bagian awal dari kitab Al-Adhkar, yaitu mengikuti sunnah-sunnah yang tadi kita sebutkan, mulai dari kucek mata, baca doa, kucek mata, sikatan, sampai sholat. Wathani, yang kedua, mayuridun nauma ba'dahu. Dia masih punya keinginan untuk tidur setelah bangun. Dia terjaga jam 2 ternyata. Nah, dia ingin tidur lagi. Fahadha yustahabbu lahu ayyadhkurallaha ta'ala ila ayyaghlibahu naum. Maka dianjurkan baginya untuk berzikir kepada Allah semampunya sampai dia merem. Wa ja'a fihi azkar katsira, dan di situ ada banyak ragam zikir, ya, dan di antaranya adalah seperti contoh di atas, yaitu hadis Ubadah Ibnu Samit. Wallahu a'lam. Nah, insyaallah jelas. Kalau hadisnya sahih riwayat Bukhari. Masih saya lanjutkan, Ustaz, ada beberapa pertanyaan masih di kolom chat, ada juga dari ANB Channel. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sering membaca 10 ayat terakhir surat Al-Imran ya handphone ketika bangun tidur. Setelah membaca doa bangun tidur dalam keadaan belum bersiwak,
Setelah membaca surat tersebut, barulah saya melakukan aktivitas ke kamar mandi, untuk gigi, wudhu, dan lain-lain, kemudian baru sholat malam. Bolehkah ini, Ustaz? Apakah bisa sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini? Apakah boleh seperti yang tadi Anda sebutkan? Jadi urutannya baca dulu, baru bersiwak. Kalau yang zahir dari hadisnya Ibnu Abbas, ya. Coba kita lihat dari hadis Ibnu Abbas. Nabi SAW baru mendekat ke air untuk berwudu itu setelah membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran tadi. Ya. Kita baca ulang ya. Ini keterangan dari Ibnu Abbas tadi. Jadi beliau menyampaikan, Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, fajalasa. Lalu beliau duduk, tidak langsung berdiri. Beliau duduk, yamsahun nauma, sambil nguncek-nguncek mata, menghilangkan bekas tidur. Tsumma qara'a, kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran, sehingga zahirnya beliau belum bersiwak. Maka insya Allah jika yang Anda lakukan itu baca dulu baru kemudian bersih-bersih di kamar mandi, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Ustaz, alhamdulillah, insya Allah jelas banyak. Masih izin saya lanjutkan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apa yang harus dilakukan ketika sholat tahajud rakaat terakhir lalu terdengar azan subuh? Apakah dibatalkan atau dilanjutkan? Kemudian azan subuh di tempat saya lebih maju 3-4 menit daripada jadwal yang seharusnya. Mohon terakhir. Ada banyak sekali riwayat di mana Nabi SAW dan orang-orang soleh masa silam, mereka ketika tahajud itu sampai nabrak subuh belum selesai. Sehingga ada di antara sahabat yang melihat Nabi SAW menangis, padahal itu sudah masuk subuh. Sampai dikatakan ka azizil mirjal. Gimana kalimatnya? Nabi SAW ketika menangis itu sampai seperti gemuruh air yang mendidih. Dan itu disaksikan oleh sahabat pada waktu mereka meminta Nabi SAW untuk ngimami sholat subuh. Sehingga sudah nabrak sholat subuh tapi beliau masih nangis. Wallahu a'lam ini. Saya belum menemukan teks Arabnya. Dan ini merupakan dalil bahwa ketika orang sholat tahajud lalu terdengar adzan subuh, maka tahajudnya tidak perlu dibatalkan, lanjutkan sampai selesai. Bahkan ketika dia mau sholat witir baru takbiratul ihram kok terdengar adzan subuh, lanjutkan sampai selesai. Karena masuknya waktu subuh itu bukan waktu kita dilarang untuk qiyamul lail. Meskipun itu waktu sudah berakhir, tapi sholatnya bukan berarti dibatalkan. Sehingga sholatnya tetap sah dan lanjutkan sampai selesai. Wallahu alam. Apalagi ketika Anda punya keterangan bahwa adzan subuhnya kecepatan sekian menit. Nah, kalau kecepatan sekian menit kan berarti sebenarnya belum masuk waktu subuh. Wallahu alam. Ada pertanyaan dari ANB Channel, Ustaz. Di ANB Channel. Ustaz, kalau sholat sunnah wudhu digabung dengan sholat sunnah rawatib qobliyah, apakah boleh? Apakah harus sendiri-sendiri dilaksanakannya? Ya, kalau gitu. Boleh sholat sunnah wudhu digabung dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Sehingga Anda sudah punya wudhu dari rumah, lalu datang ke masjid, kemudian Anda melakukan sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah subuh, dan sholat sunnah ba'diyah wudhu, sholat sunnah antara adzan dan iqamah, semuanya dikerjakan hanya dengan 2 rakaat, dengan niat 4 sholat.
mulai dari yang pertama sampai yang terakhir tadi, 4 sholat tadi ya. Mulai dari qobliyah, tahiyatul masjid, setelah wudu, dan antara adzan dan iqamah. 4 sholat sunnah. Anda bisa kerjakan 2 rakaat. Ini yang dimaksud dengan ishtiraku fin niyah atau tadakhulun niyah, menggabungkan beberapa niat amal tapi pengerjaannya hanya sekali. Selama amal itu sama, seragam, dan amal itu tidak saling bertentangan dan tidak harus berdiri sendiri, maka bisa digabungkan. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, alhamdulillah ya, insya Allah pertanyaan sudah habis untuk Muslim Sydney atau garis merah dari kajian kita sore hari ini, Ustaz. Sebelum kita tutup. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang sunnah-sunnah wudu. Bagaimana cara wudu yang sesuai sunnah dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana wudu yang hebat ini, wudu yang sesuai sunnah ini sering disebut sebagai bentuk al-ihsan fil wudu. Bentuk ihsan dalam berwudu. Insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.